kita ketemu lagi di Forum Demokrasi Gorontalo. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat topik revitalisasi Danau Limboto. Nelayan jaring apung terancam digusur. Pemirsa, sebetulnya kita sangat berbahagia dan senang ketika Danau Limboto yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo itu mendapatkan proyek revitalisasi. Karena kita tahu persis Danau Limboto saat ini kondisinya sudah sangat kritis. Dulu bisa mencapai sampai 7.000 hektar luasnya. Tapi saat ini tinggal tersisa sekitar 3.000 hektar. Itu berkurang di 75 tahun terakhir. Kedalamannya pun saat ini tinggal sekitar 2,5 meter paling dalam. Tetapi juga ada satu masalah yang saat ini membuat para nelayan di sana agak was-was. Pasalnya di 2017 itu ada perda yang melarang adanya aktivitas budidaya melalui karamba, budidaya ikan melalui karamba dan jaring apung. Nah, itulah yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Kalau misalkan itu dilarang, mengapa dan apa solusi buat para nelayan? Baik, pertama kali saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan hadir. Untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini, kami kebetulan punya gambar video dokumentasi tentang kondisi Danau Limboto saat ini, dan sebelum kita diskusi kita saksikan bersama. Ini gambar terbaru yang kita ambil ketika menjelang dialog malam hari ini. Kondisi danau terkini. Ini kalau dari 2017 sudah ada perda yang melarang aktivitas karamba dan jaring apung, berarti ini mereka merasa bahwa ini sudah ilegal berarti. Baik. Ya, itu tadi kondisi terakhir. Saya awali dari Kasatker OP SDA Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, Pak Abdurrahman Rasid. Ya, sebelum kita masuk ke sana, mungkin bisa dijelaskan, masyarakat juga ingin tahu progres revitalisasi Danau Limboto sampai dengan hari ini seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di acara yang sungguh luar biasa ini, langsung saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Balai. Seyogyanya beliau akan hadir, tapi karena ada acara lain dan yang harus juga dia hadir, dan kami mungkin karena langsung untuk menyentuh di daerah seputaran danau, sedangkan kami sampaikan juga untuk di OP itu Pak, Satker OP di balai itu ada 2 kegiatan, di mana itu yang pertama itu adanya kegiatan revitalisasi Danau Limboto. Yang kedua itu adanya pengangkatan enceng gondok yang bekerja sama dengan TNI. Sekarang untuk progres untuk di revitalisasi itu, karena ini masih multi years. Kemarin itu awalnya kalau tidak salah itu dananya itu kurang lebih 100,
ternyata yang turun untuk di tahun 2022 itu sebesar kurang lebih 75 M pagunya. Nah sekarang untuk progres di sana itu masih penyelesaian, dan itu karena multi years, jadi sampai di tahun berikut. Untuk kegiatan OP itu kami sudah bekerja sama dengan TNI, dan progresnya itu sudah lebih kurang 60-70% di lapangan Pak. Itu ini memang kami yang langsung tangani di OP, di Satker OP untuk pembersihan Enceng Gondok. Memang kita ketahui revitalisasi danau, dan ini merupakan danau prioritas nasional sebagaimana Perpres di 60 di tahun 60 tahun 2021 kalau tidak salah ya. Dan ini merupakan danau prioritas nasional, dan kita ketahui seperti tadi disampaikan awalnya 7.000, sekarang sudah sisa 3.000. Dan di mana kita ketahui kedalaman danau di 75 tahun yang lalu itu kurang lebih 32 meter, 30 meteran. Nah sekarang ini sisa yang terdalam itu 2,5 meter. Ya ini yang dikhawatirkan, di mana ada nanti penyusutan luas danau itu sendiri. Di mana kita ketahui ini kita harus paham, danau ini juga bukan saja sebagai sumber kehidupan para nelayan, tapi ini juga merupakan kunci pengendali banjir di Kota Gorontalo. Kita tahu dulu itu 32 meter, sekarang sisa 2 meter. Itu mungkin air yang terdalam. Kalau mungkin dirata-ratakan di musim kemarau, mungkin kita bisa berjalan di tengah, mungkin 1,5 meter. Jadi ini juga perlu dipahami. Kenapa seperti itu? Kondisi catchment yang ada di seputaran Danau Tondano itu perlu di Danau Limboto itu perlu dilestarikan, perlu dijaga. Jadi kami sangat berharap sekali peran serta seluruh stakeholder dan keikutsertaan para masyarakat di sekitar Danau Limboto ini untuk bisa menjaga dari hulu ke hilir. Nah, itu yang kami berharap seperti itu, di mana ini kita memang tidak mudah untuk membuat suatu kebijakan atau istilahnya penyelamatan. Ini pasti semua itu ada efeknya, karena di mana di dalam danau itu sendiri sudah banyak kepentingan yang sudah ada di situ. Nah, itu yang kita perlu bekerja sama, duduk bersama, dan ini bukan 1-2 tahun. Ini digagas ini sudah puluhan tahun yang lalu untuk penyelamatan Danau Limboto. Kepentingan apa maksudnya itu, Pak? Seperti contohnya Pak, seperti banyaknya mungkin ya pernah saya dengar ada sertifikat di Wilayah wilayah danau. Saya tidak tahu seperti apa. Terus ini semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat untuk seperti nelayan untuk keramba, jaring apung. Nah ini sebenarnya bukan mau digusur sebenarnya. Kalau menurut saya kan kita juga butuh pasukan gizi, kita butuh ikan, butuh laut untuk makan. Cuma perlu diatur, perlu diatur. Nah ini diaturnya ini butuh berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun untuk dibicarakan seperti itu. Tidak langsung kita, itu tanggung jawab orang PU, ini tidak. Ini kita sama-sama, karena sama-sama kita miliki Danau Limboto yang kita sayangi, kita cintai. Danau Limboto ini merupakan sumber kehidupan. Kira-kira menurut Bapak pengaturannya seperti apa? Kalau memang kita harus duduk bersama, memang kita harus
duduk bersama seperti ini dan digagaslah, dipikirkanlah seperti apa tanpa tidak mengurangi kultur-kultur yang sudah ada, kultur budaya yang sudah ada di Danau Limboto itu sendiri. Tapi perlu penertiban, pengaturan yang lebih bagus. Seperti contohnya, tidak boleh kalau sudah, kan biasa begini Pak, itu kalau enceng gondok, kalau tidak dibersihkan, 5-10 tahun, itu kalau akarnya menyatu dengan tanah lumpur yang di bawah, itu jadi keras. Itu orang bisa, lama-lama itu 10 tahun ke depan, sudah bisa bangun rumah lagi di situ. Contoh seperti itu Pak. Jadi kalau tidak diatur, dibatasi, ini luasan danau ya 3.000 ini, tidak bisa lagi dikorek-korek, diganggu. Ini sekian persen untuk mata kehidupan para nelayan. Seperti ini. Ini misalnya mau dibikin lagi untuk pariwisata, sekian luasan, diatur seperti begitu Pak. Tapi kan mengaturnya kita ini kan perlu duduk bersama. Kira-kira demikian untuk sementara Pak. Baik, eceng gondok yang sekarang dibersihkan itu pembuangannya kemana Pak? Ini yang nanti secara detail juga kebetulan ada teman saya juga mendampingi PPK OP2 yang memang yang langsung menangani mengenai kegiatan enceng gondok. Nanti akan disampaikan kalau buangannya itu tentunya dibuang dari areal Danau Limboto seperti itu. Tapi nanti akan dijelaskan. Ya. Eceng gondok itu kan termasuk cepat sekali perkembangannya. Jadi bagaimana caranya biar ini tidak begitu cepat dibersihkan muncul lagi? Ada teknologi apa yang digunakan oleh BWS? Kalau sementara ini dan di beberapa tempat Pak, memang metode yang belum ada yang pas. Sudah kebetulan saya perkenalkan diri, saya tadi sudah disebutkan MC saya Rahman Rasid. Saya sudah pernah bertugas di Gorontalo, balai pertama di 2007 sebagai Kasubat TU dan 3 tahun di sini sebagai PPK perencanaan atau merangkap kepala seksi perencanaan. Bapak Ibu sekalian, karir saya pertama itu dimulai dari Papua, ujung timur, Merauke, kurang lebih sampai ke Sorong 10 tahun. Dan saya di sini 5 tahun dulu di 2006 sampai 2010, terus ke kampung halaman di Sulawesi Selatan di Pumpengen Jenek Berang itu 9 tahun, terus di Manado. Di Manado ini saya 2 tahun lebih Pak, 2 tahun 3 bulan itu menangani revitalisasi Danau Tondano. Makanya tadi saya kepleset Pak yang Danau Tondano karena untuk penanganan enceng gondok ini untuk sementara banyak juga dari teman-teman dari penelitian dari pertanian mencoba ada semacam pestisida, tapi itu masih percobaan dikhawatirkan nanti ikan-ikan yang ada di danau itu bisa terganggu juga anunya. Dan ini juga kita tahu ini enceng gondok ini laju pertumbuhannya Pak kurang lebih 2 sampai 4 minggu tumbuh lagi. Dan itu kalau kita lihat kalau 1 meter persegi kalau kita biarkan bisa tumbuh 3 sampai 5 meter. Dalam waktu 2 sampai 4 minggu. Betul, Bapak bilang tadi laju pertumbuhannya drastis. Tapi kalau dibiarkan juga lama, itu tadi lagi akarnya kalau sudah menyatu dengan tanah di bawah gulma yang ada di dasar danau itu bisa jadi keras dan bisa jadi daratan. Nah memang harus setiap saat dan itu bukan di akarnya saja, di gulma, kalau bisa kalau
karena kebetulan di sini memungkinkan sekali kalau 2,5 meter alat itu bisa obok-obok dasar di danau supaya akarnya langsung yang melengket di gulma itu bisa hilang. Seperti itu Pak. Tapi untuk teknologi yang kita juga sudah ada alat, nanti dijelaskan sama teman saya dari Pak Jeffrey, alat yang sudah ada di balai itu memang sudah ada sekitar 3 unit bantuan untuk pembasmi enceng gondok ini. Cuma kalau dilihat dia tidak sampai ke dasar. Jadi malah itu 2 minggu bisa cepat tumbuh naik lagi. Tapi kalau itu yang pakai eskavator itu bisa 4 minggu durasinya baru dia baik. Dia tumbuh. Ya, pertanyaan saya sesuai topik, apakah pembersihan ini tidak akan menggusur jaring apung dan keramba para nelayan? Saya tidak bisa menjamin Pak, itu yang tadi saya sampaikan. Kami inginkan keikutsertaan masyarakat, apalagi pemilik keramba jaring apung, KJA. Ya, keikutsertaannya bisa berpartisipasi enceng gondok di sekitar. Kalau tadi lihat seperti yang ditayangkan tadi itu kan sudah dipagari. Tinggal bagaimana itu menggeser itu enceng gondok. Dan beberapa solusi kami bisa dengan mekanis, bisa juga dengan memanfaatkan arah angin. Kan seperti itu. Kan dia lari sendiri itu enceng gondok seperti itu kira-kira. Itu yang perlu, di mana nanti teman-teman dari TNI disitulah mengambil, bukan dia sampai merusak. Seperti itu. Kita harapkan seperti begitu Pak. Jadi belum ada jaminan ya kalau teman-teman. Saya tidak tahu karena selama itu tidak itu enceng gondok tidak parkir, tidak bikin stasiun di daerah Keramba. Itu yang dikhawatirkan, itu yang saya harapkan tadi Pak. Kami harapkan supaya bisa teman-teman dari nelayan bisa bekerja sama untuk menggeser untuk kepentingan mereka juga. Jadi maksudnya ya pemilik jaring bisa tetap di situ, yang penting enceng gondoknya dibersihkan, berpartisipasi. Nanti, ya seperti itu, kita harap seperti itu. Baik, terima kasih dari BPS.